Pemirsa, pernahkah Anda mendengar tanaman krokot? Krokot ialah tanaman liar yang sering dianggap gulma, namun sebenarnya merupakan sayuran yang dapat dikonsumsi. Faktanya, tanaman krokot ini memiliki beragam manfaat untuk kesehatan dan juga merupakan minuman herbal berkhasiat. Seperti apa manfaatnya dan bagaimana cara mengonsumsi dalam bentuk minuman herbal? Simak informasinya bersama Dr. Mute, dokter herbal medik yang sudah hadir di studio Hidup Sehat pagi ini. Selamat menyaksikan. Halo, selamat pagi pemirsa Hidup Sehat. Apa kabar Anda pagi hari ini? Semoga Anda dalam kondisi sehat selalu ya. Senang sekali saya Sekar Wanda bisa kembali menyapa Anda di program Hidup Sehat, di mana hari ini kami akan ajak Anda untuk meracik ramuan herbal, yakni dari tanaman krokot yang katanya memiliki manfaat dahsyat untuk mengatasi berbagai penyakit. Tentunya kami juga sudah menghadirkan narasumber yakni Dr. Muthaharoh, dokter herbal medik yang akan mengajak Anda untuk membuat ramuan krokot yang sudah hadir di studio Hidup Sehat pada pagi hari ini. Halo dokter. Halo Mbak Sekar. Apa kabar ya dokter? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dokter biasa dipanggil dokter Mute ya? Iya, betul. Oke, berarti nanti aku akan panggil dokter Mute ya. Silakan. Nah, terus kalau Anda juga mau tanya-tanya ke dokter Mute, Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan Anda di kolom komen @hidupsehat_tv1 di Instagram. Tapi pemirsa, sebelum saya ajak Anda membuat ramuan, ini saya punya fakta mitos menarik dokter yang mau saya tanyakan. Fakta atau mitos sih dok, tanaman krokot dikenal sebagai superfood karena mengandung asam lemak omega 3 tertinggi di antara semua sayuran, bahkan lebih tinggi dari beberapa jenis minyak ikan. Fakta atau mitos? Itu fakta. Fakta. Ya. Alasannya kenapa? Jadi memang krokot itu kalau dari segi omega 3-nya jenisnya ALA ya. Jadi alpha linoleic acid, jadi dari nabati gitu ya. Jadi memang lebih tinggi dibandingkan sayuran-sayuran hijau yang lain. Tetapi kalau dibandingkan dengan minyak ikan itu punya omega 3 tetapi jenisnya dari EPA dan DHA. Jadi kalau krokot itu tidak bisa menggantikan minyak ikan. Tapi bahwasanya kalau omega 3 jenis alanya memang dia lebih tinggi gitu. Dan punya sedikit EPA, tapi kalau untuk menggantikan EPA dan DHA minyak ikan tidak gitu ya. Selain omega 3 ada kandungan apa lagi dok yang terkandung dalam tanaman krokot ini? Iya, jadi selain omega 3 jenisnya ALA ya, kemudian juga ada beberapa mineral seperti kalium, kemudian kalsium, magnesium gitu ya. Kemudian juga ada seperti flavonoid, tanin gitu sebagai antioksidan. Jadi antioksidannya sangat tinggi. Berarti ini ternyata kandungan dalam tanaman krokot ini walaupun tanaman liar ternyata manfaatnya banyak sekali ya. Betul sekali. Nah dok, saya juga punya fakta mitos lagi nih dok. Krokot dapat membantu menurunkan kolesterol jahat atau LDL, kadar gula darah, menjaga kesehatan jantung, mencegah stroke, dan juga meningkatkan kesehatan mata dan tulang. Fakta atau mitos? Iya. Tapi jangan dijawab dulu dokter. Kita harus jeda sejenak. Pemirsa, kalau Anda mau tahu jawabannya, jangan kemana-mana, tetap saksikan Hidup Sehat. Masih menyaksikan Hidup Sehat pemirsa. Tadi ada fakta atau mitos yang belum dijawab nih. Dokter, fakta atau mitos krokot dapat membantu untuk menurunkan kolesterol jahat, kadar gula darah, menjaga kesehatan jantung, mencegah stroke, meningkatkan kesehatan mata dan juga tulang. Ini fakta atau mitos? Ya, itu fakta lagi, Mbak Sekar. Fakta. Ya. Wow. Ya. Jadi memang kandungan dari krokot itu salah satunya serat ya, serat yang larut, kemudian juga dia ada fitosterol sehingga dia dapat menghambat penyerapan atau mengurangi penyerapan dari kolesterol. Gitu. Oke. Kalau gitu, gimana nih dok cara mengkonsumsi dan juga cara mengolah dari tanaman krokot ini? Baik. Pertama kita butuh 600 air ya, kita didihkan, kemudian karena kalau peningkatan kolesterol itu kan multifaktorial ya, jadi memang herbal yang kita akan gunakan di dalam ramuan ini tidak hanya krokot, tetapi kita kombinasikan beberapa herbal yang lain ya, seperti misalnya ini krokot seperti ini ya, mungkin sudah satu jumput ya dok itu? Jadi 1 jumput atau 30 gram, 1 genggam, mohon maaf. Jadi 30 gram itu kalau mungkin tidak punya takaran ya, tidak punya timbangan, itu 1 jumput, 1 genggam. 1 genggam, bisa dikira-kira ya dok? Ya. Nah selain krokot, kemudian kita kombinasikan dengan jahe, kemudian kunyit, kemudian
ada 1 siung bawang putih dan ya. 5 lembar daun salam ya. Pastikan ini Ya. bawang putih dan jahenya ini sudah diiris-iris dan digeprek ya dok betul. ya? Jadi memang dalam mengolah herbal itu harus diperlakukan dipotong atau diparut atau digeprek. Jadi supaya zat aktifnya itu mudah keluar. Oke, Ya. langsung aja kita masukin ya dok. Baik. Ya, kita setelah air mendidih ya, kemudian kita masukkan bahan-bahannya. Oke, hati-hati dokter. Ya, jadi bagusnya memang mendidih dulu supaya herbalnya tidak terlalu lama direbus gitu ya. Jadi kalau terlalu lama dia mengurangi zat aktifnya. Nah, ini setelah setelah mendidih, kemudian kita masukkan 1 krokotnya. genggam krokot ke Ya, dalam air mendidih pemirsa. Manfaatnya untuk apa sih dok ramuan ini? Jadi ini untuk mengurangi kadar kolesterol dalam darah ya. Jadi seperti tadi kita ketahui bahwa krokot itu kaya akan serat ya. Nah, dan dia akan mengurangi penyerapan kolesterol di usus. Nah, kemudian jahe ini memiliki senyawa aktif gingerol atau sagaol gitu ya. Dia untuk membakar lemak gitu ya. Nah, jadi untuk pembakaran lemak. Kemudian kalau ini tadi kita masukkan jahenya itu sekitar 2 cm. Kemudian kita potong-potong. Tapi emang itu nggak jadi kontraindikasi gitu, karena kan bercampur tanaman krokot, dicampur sama jahe, terus ada kunyit, daun salam, itu aman dok? Iya, jadi memang dalam kita meramu herbal memang kita harus paham bahan-bahannya supaya kerjanya sinergis, jadi tidak kontradiktif ya. Gitu. Jadi ini memang ramuan ini adalah saling bekerja sama untuk menurunkan kadar kolesterol. Tadi seperti kalau dibilang krokot itu sebagai untuk mengurangi penyerapannya, kemudian jahe untuk membakar lemaknya, kemudian kunyit ini mengandung senyawa kurkumin juga dia fungsinya untuk membakar lemak ya, karena dia mengaktifasi pipar alfa gitu. Kemudian juga ada bawang putih ini fungsinya untuk memblok enzim yang menghasilkan kolesterol. Jadi fungsinya untuk mengurangi produksi kolesterol. Baiknya minum ramuan ini kapan dok? Jadi setelah makan pagi dan sore. Harus setelah makan? Iya, baiknya setelah makan. Kenapa? Karena di sini ada kandungan bawang putih. Nah, bawang putih ini bagi penderita lambung itu akan menyebabkan mual. Kalau daun salam manfaatnya apa? Iya, daun salam ini mengandung alkaloid, tanin, dia juga fungsinya untuk mengurangi produksi dari kolesterol. Jadi enzim yang membentuk kolesterol gitu ya. Jadi ini 4 jalur ya, 4 jalur pembentukan kolesterol ini ada di dalam satu ramuan ini. Dok, kalau dilihat nih airnya sudah mendidih dan warnanya berubah, itu Betul. kenapa bisa kayak gitu ya dok? Iya, karena kalau dengan perebusan itu banyak zat aktif yang mulai keluar gitu. Jadi zat aktif yang larut air dia akan keluar ya dengan perebusan. Nah, ini nanti kita akan rebus sampai airnya tinggal setengah. Jadi Nah, saya punya pertanyaan nih mengenai air rebusan nih. Fakta atau mitos sih dok, air rebusan dari krokot ini katanya dapat mengatasi wasir, radang usus, dan juga menurunkan berat badan. Iya. Itu fakta atau mitos? Iya, itu fakta ya. Fakta. Tapi lebih tepatnya dia membantu ya, membantu mengatasi atau sebagai pendamping dalam pengobatan wasir, radang usus, dan juga untuk membantu menurunkan berat badan. Jadi memang krokot ini memiliki antiinflamasi ya, zat anti peradangan yang baik untuk mengatasi peradangan dari kasus-kasus tersebut. Dan juga krokot ini mengandung tadi serat yang larut sehingga dapat mengenyangkan ya, proses kenyang lebih lama sehingga itu membantu untuk menurunkan berat badan. Tapi bikin mules nggak sih dok? Karena kan biasanya ramuan-ramuan kayak gitu suka bikin mules. Ramuan yang bisa menurunkan berat badan dok biasanya bikin mules gitu. Kalau ini aman nggak? Ya, jadi kalau serat itu kan kita tahu ada 2. Kalau kita hanya merebus itu kita ambil serat yang larut ya. Tetapi kalau kita bikin jus itu jadi serat larut dan tidak larut. Nah, biasanya yang membuat kita sering buang air besar adalah serat yang tidak larut itu. Jadi dia menambah massa dari kotoran sehingga akan mudah untuk dikeluarkan, dan semakin kalau serat larutnya saja tidak menyebabkan mules ya. Gitu. Oh gitu, berarti sebenarnya tanaman krokot ini juga bisa menjadi alternatif kalau kita mau menurunkan berat badan kayak gitu ya dok. Betul. Nah dok, ini ada fakta mitos lagi nih dok. Tanaman krokot dapat membantu mengatasi gangguan tidur, bahkan bisa membuat tidur nih jadi lebih cepat. Fakta atau mitos? Itu fakta lagi. Fakta, wow. Ya. Jadi memang kandungan dari krokot itu kan ada yang tadi kalsium, kemudian magnesium. Nah, itu untuk membuat tubuh kita rileks ya. Kalau tubuh kita rileks tentunya tidur juga lebih enak dan lebih lama ya. Gitu. Berarti ini bisa jadi solusi ya dok. Betul. Daripada mengkonsumsi obat tidur. Ini kan bisa jadi minum krokot ini bisa jadi alternatif gitu ya dok betul ya. sekali.
Nah, sambil nunggu ramuan kita jadi, kita juga punya video nih dok, negara dengan herbal terbanyak. Yuk pemirsa kita saksikan sama-sama. Di tengah tren hidup sehat dan kesadaran terhadap efek samping obat kimia, banyak orang mulai beralih ke pengobatan berbasis tanaman alami atau yang biasa disebut herbal. Tahukah Anda pemirsa, ada beberapa negara penghasil herbal terbanyak di dunia. Berikut informasinya. Negara pertama ialah Cina. 30-50% konsumsi kesehatan masyarakat di Cina dialokasikan untuk ramuan herbal. Sejak 5.000 tahun silam, nenek moyang bangsa Cina meramu obat untuk mengatasi beragam penyakit. Catatan medis tertuanya ada di dalam dua kitab kuno, yaitu Huang Di Neijing dan Wat Tai Miao, yang isinya cara untuk menyembuhkan gangguan pencernaan, pernapasan, dan juga sistem reproduksi. Dari kitab-kitab tersebut menjadikan Cina membangun peradaban herbalnya, hingga sekarang sudah menyebar ke seluruh dunia. Kedua, India. Di negara ini dikenal dengan ilmu tentang kehidupan, yang digunakan untuk mendiagnosis serta mengobati suatu penyakit dengan sistem holistik kuno dan sudah ada sejak 1000 tahun sebelum Masehi, yaitu Ayurveda. Ayurveda merupakan sistem kedokteran tertua yang banyak dikenal manusia. Ayurveda fokus kepada konsep keseimbangan energi, kesatuan tubuh, pikiran, dan roh. Negara ketiga ialah Korea. Pengobatan tradisional dari negeri ginseng ini tidak bisa dilepaskan dari pengaruh negara Cina dan India. Di negara Korea, dikenal dengan nama Korean Oriental Medicine atau lebih terkenal dengan sebutan Hengbeng. Walaupun pengaruh besarnya itu didapat dari pengobatan Cina, tapi Hengbeng itu mengembangkan teknik khusus yang memiliki sifat khas. Perkembangan Korean Oriental Medicine bisa dilihat dari banyaknya jumlah sekolah lanjutan tinggi yang memiliki jurusan khusus untuk mempelajarinya. Maka, pemirsa tidak akan heran jika di Korea mudah sekali ditemui dokter dan apoteker khusus Korean Oriental Medicine. Negara terakhir ialah Indonesia. Tahukah Anda, Indonesia menjadi salah satu laboratorium tanaman obat terbesar di dunia. Sekitar 80% herbal dunia tumbuh di negeri ini. Indonesia memiliki sekitar 35.000 jenis tumbuhan tingkat tinggi. 3.500 diantaranya dilaporkan sebagai tumbuhan obat. Nenek moyang kita memanfaatkan flora kekayaan alam dengan cerdas dan sejak dulu dikenal dengan istilah jamu untuk menyebut ramuan dari tanaman obat. Jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi atau usodo, artinya penyembuhan menggunakan ramuan doa dan ajian. Terima kasih Anda masih menyaksikan Hidup Sehat pemirsa. Nah, sesuai dengan janji kita di awal, kita akan menjawab pertanyaan yang sudah Anda tanyakan di kolom komen @hidupsehat_tv1. Nah, sama-sama kita saksikan bersama Dr. Mute. Di belakang kita ini akan ada beberapa pertanyaan. Mari sama-sama kita lihat. Yang pertama dari dari Fahmi.Safardi. Dok, izin bertanya, bagaimana cara menanam krokot di rumah dan berapa lama waktu panen tanaman krokot? Terima kasih. Lalu yang kedua dari Yopano_, Dok, izin bertanya, bagaimana langkah dan cara pengolahan yang baik dikonsumsi bagi tubuh tanaman krokot tersebut, Dok? Dan ada dari Silent Swipe, Dok mau tanya penyakit apa saja yang bisa diobati dengan tanaman krokot? Terima kasih. Dan yang terakhir dari Dwi_Wolf_, Dok mau bertanya apakah benar krokot bisa mengatasi jerawat? Nah dokter silakan dijawab. Iya, saya jawab yang pertanyaan dulu ya dari Fahmi Safardi. Jadi bagaimana cara menanam krokot di rumah? Sebetulnya krokot itu mudah sekali untuk dibudidayakan ya. Jadi dia kalau kita ya termasuk tanaman hias ya. Jadi kalau kita stek kita potong, kita tanamkan itu juga udah tumbuh. Mungkin berapa lama waktu panennya? Mungkin sekitar 4 minggu ya. Mungkin dia akan tumbuh ya. Gitu. Kemudian bagaimana langkah dan cara pengolahan yang baik? Jadi mengkonsumsi krokot ini bisa bermacam-macam, bisa dijadikan lalapan, itu bisa. Oh, jadi bisa. Jadi dia antioksidannya kan tinggi, jadi baik untuk mengatasi penyakit-penyakit ya, misalnya seperti kesehatan jantung. Nggak direbus nggak apa-apa, Dok? Nggak direbus nggak apa-apa. Jadi sebagai lalapan itu baik ya. Jadi karena dia kandungan antioksidannya tinggi. Kemudian juga bisa direbus gitu ya, direbus sebentar gitu ya untuk mengatasi kolesterol tadi, membantu menurunkan kadar gula darah gitu. Atau misalnya bisa juga dihaluskan, kemudian ditempelkan pada kasus-kasus untuk bisul gitu, karena dia memiliki efek anti peradangan. Oh gitu, wah hebat juga ya tanaman krokot ini.
Kemudian penyakit apa saja yang bisa diobati dengan tanaman krokot tadi ya, sebetulnya untuk membantu menurunkan kadar kolesterol, kemudian juga membantu untuk menurunkan kadar gula darah, kemudian membantu untuk tidur lebih nyenyak ya. Kemudian juga bisa mengatasi peradangan-peradangan yang lain gitu ya. Jadi tadi seperti mengatasi peradangan pada wasir atau pada infeksi usus, kemudian juga pada kasus-kasus abses ya atau bisul gitu. Bisul. Oke, nah pertanyaan terakhir nih dok, apakah benar krokot bisa mengatasi jerawat? Ini Nah, saya juga iya. penasaran dok. Jadi untuk kasus jerawat itu hati-hati ya, karena memang banyak faktor yang menyebabkannya. Jadi tidak hanya faktor luar, tetapi biasanya juga dipengaruhi oleh hormonal. Nah untuk mengatasi jerawat ini sebaiknya dikonsultasikan ke dokter yang merawat saja. Karena khawatirnya kalau misalnya kita tempelkan sesuatu, takutnya alergi malah memperparah jerawat yang diderita. Oke, nah itu tadi kita sudah menjawab pertanyaan yang Anda tanyakan di Instagram. Nah tapi saya penasaran banget nih, pengen cobain ramuan yang sudah dibuat oleh Dokter Mute. Iya. Saya sudah memasukkan si ramuan ini ke dalam gelas bersama dengan Dokter Mute tadi, dan kalau dilihat warnanya ini seperti warna kuning, lumayan bening, dan kalau dicium aromanya tercium aroma dari bawang putih dan juga jahe. Jadi kayaknya nih jahe dan bawang putihnya strong banget gitu betul ya. sekali. Dan walaupun warnanya kuning, tapi kuningnya itu nggak kental gitu ya, tetap Seperti teh ya. seperti teh betul. Tapi dok, sebelum saya cobain, bisa nggak sih kita campurin sama madu atau gula gitu dok? Iya, sebaiknya dengan madu ya, supaya dia meningkatkan efek dari ramuan tersebut gitu. Oh, kalau madu aman ya dok, Iya, dan lebih madu, sehat dan juga. lebih sehat betul. Oke, kita cobain aja ya pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, rasanya kayak minum teh dok. Ya. Jadi awalnya saya pikir mungkin ini akan sensasinya pedas karena ada bawang putih, ada jahe, tapi ternyata enggak. Malah menghangatkan di tenggorokan. Iya, betul. Dan lama-lama juga jadi enak perutnya, jadi anget juga gitu. Dan saya juga jadi ketagihan gitu untuk terus minum ini. Nah, terakhir dok, saya mau dong tipsnya nih ya dari dokter, gimana caranya untuk mengkonsumsi si krokot ini, baiknya berapa sering gitu ya, dalam seminggu atau dalam sehari untuk bisa mendapatkan hasil yang optimal. Iya, jadi memang krokot itu bagus sekali dikonsumsi oleh tubuh gitu ya, karena memang kandungannya sangat luar biasa gitu, karena dikenal superfood ya tadi. Nah, bisa dijadikan lalapan, artinya kita secukupnya makan seperti kita makan sayuran gitu ya, atau bisa juga direbus untuk mendapatkan hasil yang tadi seperti kita sudah membuat ramuannya, atau bisa juga di jus. Tapi yang penting diperhatikan ini hati-hati ya, karena krokot ini mengandung oksalat yang tinggi. Jadi hati-hati pada penderita yang riwayat batu ginjal atau penderita gangguan ginjal, sebaiknya tidak mengkonsumsi ya. Dan juga kalau mengkonsumsi krokot itu disertai dengan banyak minum gitu. Pastikan untuk banyak minum. Betul. Dan juga mengkonsumsi krokot ini juga harus sudah makan ya dok, agar perut kita juga lebih aman. Betul sekali. Terima kasih banyak Sama-sama. Dokter Mute untuk informasinya dan juga resepnya untuk hari ini. Dan apakah pemirsa juga tertarik untuk meracik ramuan tanaman krokot ini di rumah? Namun tidak terasa 30 menit kami menemani Anda. Jangan lupa saksikan Hidup Sehat, karena kami akan terus memberikan informasi dunia kesehatan untuk Anda setiap hari Senin sampai Jumat pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Saya Sekar Wanda mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Indonesia, hidup sehat!